Bahkan kakak sepupu Ana pun penyumbang terbesar dan nikah dengan seorang pendeta. Beragam cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan hidayah ke dalam kalbu hamba yang dipilihnya. Stefanus Hansen, salah seorang hamba yang beruntung karena dipilih Allah sebagai penerima hidayah. Stefanus memutuskan mualaf bermula dari kesukaannya mendengarkan lirik lagu-lagu religi dari wali band. Begini kisahnya. Sejak duduk di kelas 1 SMP, Stefanus sudah menyukai lagu-lagu dari wali band. Ia merenungi kata demi kata yang dinyanyikan personel grup musik wali band. Saat masih belia, Stefanus menetap di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat itu, di dalam handphone miliknya, Stefanus menyimpan nyaris semua lagu yang dibawakan wali band. Awalnya, ia hanya sebatas merasa karya-karya grup musik tersebut enak didengar. Lama-kelamaan, ia menangkap pesan dari lirik yang didendangkan mereka. Bagi saya, lirik lagu mereka, wali band, sangat mengena di hati dan menyentuh perasaan, ujar pria yang kini berusia 26 tahun itu saat berbagi kisahnya. Karena penasaran, ia pun ketika itu mulai mencari tahu tentang agama Islam. Iseng-iseng, ia mulai mengamati dari kejauhan Jakarta Islamic Center, JIC, masjid terbesar yang berlokasi paling dekat dengan rumahnya. Batinnya mulai bertanya-tanya, apa saja yang dilakukan orang-orang muslim di sana? Mengapa berkali-kali dalam satu hari mereka beribadah ke masjid? Apakah tidak capek? Untuk menuntaskan rasa herannya, Stefanus pun mendatangi masjid. Di bagian depan, ia mendapati papan informasi mengenai jadwal kajian keislaman yang diselenggarakan takmir setempat. Yang menarik baginya, ternyata pihak pengelola juga memiliki siaran radio dakwah. Jadi, pikir Stefanus saat itu, dirinya tidak perlu repot-repot ke masjid untuk ikut mendengarkan ceramah. Maka sesuai jadwal, ia pun mempersiapkan ponselnya di rumah. Dari dalam kamarnya, pemuda itu menyimak pemaparan yang disampaikan seorang ustaz. Beberapa kali mendengarkan siaran tersebut, Stefanus kian tertarik untuk menghadiri langsung kajian di masjid. Awalnya, ia agak ragu. Pikirnya, bagaimana kalau jamaah setempat mengetahui bahwa dirinya bukan muslim, apakah mereka akan mengusirnya? Ternyata, yang terjadi sangat jauh dari sangkaan itu. Orang-orang menganggap kedatangannya secara biasa. Setelah menghadiri beberapa kali kajian keagamaan di sana, Stefanus pun mulai menyapa beberapa orang jamaah. Usai mengobrol dan memperkenalkan diri, tahulah bahwa remaja ini adalah non-muslim. Namun, mereka tetap ramah kepadanya. Bahkan, seseorang kemudian mengajaknya berkenalan dengan ustaz yang mengisi kajian tersebut. Dai itu juga bersikap hangat, maka Stefanus semakin nyaman menghadiri pengajian. Kebiasaan Stefanus mengikuti majelis taklim di masjid raya dekat rumahnya terpaksa pupus. Sebab, orang tuanya tidak lagi bekerja di Jakarta, melainkan Bandung, maka sekeluarga hijrah keluar dari ibu kota Indonesia tersebut. Waktu itu, Stefanus baru saja lulus SMP. Sebenarnya, ia merasa agak sedih karena harus terpisah dari kawan-kawan muslimnya, khususnya di masjid JIC. Namun, ketertarikan hatinya pada Islam tidaklah sirna begitu saja. Bahkan, remaja itu mengalami kejadian yang membuatnya kian merenung. Beberapa kali ia bermimpi didatangi pria yang berbaju gamis dan sorban. Sosok tersebut tidak memperkenalkan diri, hanya lewat dan memberikan sebuah mushaf Al-Quran kepadanya sebelum menghilang. Penasaran dengan makna mimpinya, Stefanus pun bertanya kepada seorang pemuka agama di gereja tempatnya biasa beribadah tiap akhir pekan. Namun, yang ditanya hanya menyampaikan, mimpi adalah bunga tidur. Bahkan, katanya, dari sanalah kerap terjadi gangguan iblis. Tidak puas akan penjelasan itu, Stefanus pun berusaha mendapatkan Al-Quran. Lantaran tidak bisa membaca tulisan Arab, ia memilih mushaf yang disertai terjemahan berbahasa Indonesia. Kemudian, kitab suci tersebut dibandingkannya dengan kitab yang diyakini agamanya sendiri saat itu. Ia membuka terlebih dahulu kitab agamanya, non-Islam. Pada suatu malam, Stefanus terkejut karena mendapati sebuah ayat yang mengabarkan keadaan Nabi Isa.
sang nabi dikisahkan memanggil Allah karena meninggalkannya saat disalib. Maka timbul pertanyaan dalam diri Stefanus. Saya bertanya, bahwa Isa wafat selama 3 hari kemudian bangkit. Lalu, sebagai Tuhan, dia bisa meninggal. Lantas selama 3 hari, bagaimana alam dunia ini bisa berjalan seperti biasa? Katanya mengenang momen itu. Berhari-hari lamanya pertanyaan tersebut menggantung di benaknya. Namun, jawaban tak kunjung ditemukannya. Hingga kemudian, tibalah saat diri dan keluarganya pindah ke Bogor, Jawa Barat. Kedua orang tua Stefanus telah menyarankannya untuk mendaftar ke sebuah SMK di kota hujan. Sebagai anak yang penurut, ia pun mematuhi mereka. Di sekolah tersebut, pemuda itu mulai beradaptasi. Lama-kelamaan, penggemar musik wali band ini memiliki banyak teman. Tak disangkanya, kepala SMK itu adalah seorang tokoh agama Islam di lingkungan masyarakat. Sering dalam berbagai kesempatan, sang kepala sekolah menyampaikan petuah-petuah kepada para murid. Nasihatnya selalu mengandung pesan keislaman. Di sana, Stefanus aktif dalam organisasi siswa intra sekolah. Ia duduk sebagai koordinator bidang agama, posisi yang sebenarnya sering diisi murid muslim. Dengan tugasnya itu, ia menjadi akrab dengan kelompok ekstrakurikuler. Dimulailah lagi babak dalam kehidupan Stefanus untuk lebih mengenal Islam. Murid-murid yang aktif di Rohis juga gemar mendengarkan kajian keislaman. Ia pun, walau masih non-muslim, sering ikut mereka dan bahkan berkenalan dengan sejumlah dai lokal. Begitu lulus dari SMK, Stefanus diterima bekerja di sebuah perusahaan. Sayangnya, pihak bos seringkali mendiskriminasi pekerja yang muslim. Alih-alih bersikap masa bodoh, perangai majikan itu justru membuatnya semakin bersimpati pada orang-orang Islam, dan interaksinya dengan mereka juga kian menjadikannya tertarik untuk lebih dekat mengenal agama ini. Akhirnya, Stefanus membulatkan tekad untuk menjadi muslim. Pada Februari tahun 2016, ia mendatangi kantor Kementerian Agama, Kemenak, wilayah Bogor. Tujuannya adalah bersyahadat dengan bimbingan dai setempat. Ternyata, ada lika-liku birokrasi yang rumit. Secara administrasi, disebutkan bahwa orang yang boleh bersyahadat haruslah berusia 21 tahun. Padahal, usia Stefanus saat itu baru 19 tahun. Pihak Kemenak setempat membolehkannya tetap berikrar syahadat, tetapi dengan didampingi kedua orang tua. Stefanus kaget, bagaimana mungkin itu terjadi? Padahal ia pun mempelajari Islam secara sembunyi-sembunyi dari mereka. Setelah mendebat dan diskusi, Stefanus selalu diizinkan bersyahadat dengan membawa minimal 2 orang saksi. Ia pun meminta kesediaan seorang dai yang dikenalnya, yakni Yusuf. Sang ustaz juga membawa serta 2 orang kawan sebagai saksi. Stefanus pun resmi berislam. Usai resmi berislam, Stefanus dihadapkan pada persoalan baru. Ternyata, pembinaan untuk kaum mualaf saat itu sangat minim. Maka ia memberanikan diri untuk mencari pesantren yang dapat membimbingnya. Lama juga dirinya berkeliling daerah Bogor. Akhirnya, sampailah pada sebuah pondok. Sayangnya, pihak pengasuh enggan menerima santri non-mukim. Padahal, Stefanus saat itu masih tercatat sebagai karyawan sebuah perusahaan sehingga tidak mungkin tinggal 24 jam di sana. Tidak patah semangat, ia pun memilih belajar ibadah-ibadah harian secara mandiri. Tentunya, tiap ada informasi mengenai kajian Islam, itu selalu diikutinya. Namun, ujian berikutnya datang melanda. Di rumah, ayahnya mendapati buku Iqra di dalam kamar. Setelah dicecar, Stefanus pun mengungkapkan keislamannya. Betapa murka bapaknya itu kemudian, sekeluarga menjadi ramai. Bahkan, keributan terpaksa dilerai perangkat RT RW setempat. Cukup lama hubungannya dengan orang tua menjadi kurang harmonis. Bagaimanapun, Stefanus selalu berpegang pada prinsip agamanya kini, yakni bahwa seorang anak harus bersikap bakti dan baik kepada ayah dan ibu dengan tetap memegang teguh iman Islam. Hingga suatu hari, ibundanya mengajaknya ke rumah. Di sana, usai mengobrol, Stefanus mengungkapkan keinginannya menjadi mahasiswa sebuah sekolah tinggi agama Islam, STAI. Brosur tentang kampus itu pun diberikannya. Tidak diduganya,
Ayah dan ibunya setuju. Padahal, kebanyakan brosur itu berisi tulisan Arab yang tidak mereka mengerti. Mulai dari sana, hubungan antara anak dan orang tua itu kian cair. Bahkan, sekarang semuanya baik-baik saja. Di STAI tersebut, Stefanus belajar dengan giat. Bahkan, pada April tahun 2020 lalu ia berhasil menghafalkan Al-Quran. Kini, dirinya berfokus pada target selanjutnya, menjadi dosen agama Islam yang profesional dan inspiratif.